Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatellohi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini ya, dan kebetulan ada yang bertanya untuk membedakan telur merpati, manakah yang jantan, manakah yang betina. Nah, ini dari segi bentuknya ya teman-teman. Kan telur merpati itu biasanya ada yang bentuknya bulat, terus ada yang bentuknya lonjong. Nah, di sini berhubung banyak merpati saya yang lagi bertelur ya, saya contohkan. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi kali ini, jadi simak terus videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman itu nggak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini merpati saya itu ada 1 2 3 4 5 6 pasang yang lagi bertelur teman-teman ya. Nih. Nah, kita contohkan yang mana ya? Nah, yang ini saja nih. Yang merpati gambir, telur merpati gambir yang lagi bertelur teman-teman ya. Nah, kita coba ambil nih. Ini kayaknya sudah kurang lebih 18 harian ya, 19 harian kayaknya hari ini nih. Ini kayaknya udah mau menetas dan saya nggak cabut karena patinya agar hafal kandangnya ya setelah merpati itu beranak. Nah, biasanya kalau merpati sudah beranak itu insya Allah merpatinya itu gampang pulang ya, atau insting pulangnya itu baik teman-teman setelah beranak ya. Jadi saya akan lakukan ini, dan ini saya mau tetaskan ya. Kita coba lihat apakah sudah menetas atau belum. Nih, aduh, yang ceweknya galak banget teman-teman ya. Oke, nih ya. Ini kayaknya udah mau menetas teman-teman nih. Bentar, ini nggak kelihatan. Nah, oke teman-teman, ini kayaknya mau menetas nih. Cangkangnya sudah retak di bagian atas ya. Nih, ini kayaknya besok menetas teman-teman nih telurnya nih. Malah udah mau menetas. Oke, berarti kita nggak usah praktekkan yang ini teman-teman. Kita ganti telur merpati yang lain. Yang ini aja nih teman-teman ya, yang merpati cutbray. Biasanya kalau melakukan kayak gini rawan merpatinya stres teman-teman ya, jadi harus hati-hati. Nih, kita keluarkan dulu yang betina ya. Kita ambil dulu telurnya, nanti kita balikin lagi. Nah, ini teman-teman ya, nih ya. Nah, di sini kita lihat ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya lonjong banget teman-teman tuh. Nih, yang ini agak bulat, terus yang ini lebih lonjong ya. Teman-teman bisa bandingkan ya. Dan ini telurnya kurang lebih baru 4 harian teman-teman. Dan di atas juga saya akan cabut, makanya saya akan praktekkan aja, karena telurnya nggak bakal ditetasin teman-teman ya. Dan kita taruh aja ke tempat yang lebih aman biar lebih enak dalam penjelasannya nih. Nah, ini dia teman-teman ya, nih lebih jelas ya. Nih ada 2 telur merpati saya ya. Ini bentuknya hampir sama ya, cuman lebih buletan yang sebelah kiri teman-teman. Nah, untuk saya sendiri biasanya kalau memprediksi telur merpati, kalau yang bentuknya bulat biasanya itu akan menjadi cewek teman-teman. Nah, biasanya ini ya, ini hanya prediksi teman-teman ya, ini menurut pengalaman saya. Jadi untuk telur yang bentuknya bulat biasanya nantinya akan jadi betina, dan yang lonjong panjang seperti ini itu akan menjadi pejantan teman-teman ya. Nih, nah itu
menurut saya pribadi ya. Terus ada juga yang bilang kalau telur merpatinya itu lebih kecil daripada yang satunya, itu juga bisa jadi kemungkinan menjadi betina ya. Dan yang lebih besar itu biasanya jantan teman-teman. Nah itu yang familiar banget untuk memprediksi nantinya telur ini menetas akan jadi lelaki ataupun jadi cewekannya ya. Nah itu adalah dua cara yang saya lakukan untuk memprediksi telur ini nantinya akan jadi cewekan ataupun jadi pejantan. Nah, nih ini hampir bentuknya hampir sama teman-teman ya nih, cuman lebih gedean yang kanan ya, lebih besaran yang kanan. Terus yang kiri itu memang besar tapi lebih bulat, terus yang kanan lebih lonjong. Tapi ini bisa kemungkinan laki-laki semua teman-teman, soalnya bentuknya itu hampir mirip nih, hampir mirip nih. Ya ini umur 4 harian teman-teman, jadi masih di terawang, itu masih bening ya, belum ada syaraf-syarafnya, masih bening nih. Biasanya kalau merpati sudah waktunya seminggu ke depan, misal 10 harian, biasanya sudah mulai keluar syaraf-syarafnya. Itu tandanya telur merpati sehat ya dan berkembang. Dan biasanya ada juga yang tidak berkembang teman-teman, seperti dulu merpati pelontang saya itu rajin bertelur tapi telurnya itu tetap bening. Nah setelah saya selidiki ternyata merpatinya emang lagi stres teman-teman, itu penyebabnya. Terutama yang jantan itu sangat berpengaruh banget. Ketika merpati lagi stres pasti sistem reproduksinya itu tidak normal, dan alhasil telur-telurnya pun tidak bisa berkembang dan alhasil tidak bisa menetas. Oke. Nah jadi itulah teman-teman ya, untuk membedakan atau memprediksi telur merpati manakah yang jantan manakah yang betina. Jadi ada dua cara ya yang tadi saya sebutkan, yaitu dari bentuk yang bulat itu cewek, terus yang lonjong itu laki-laki, dan bentuk yang lebih kecil daripada yang satunya itu akan jadi cewek, dan bentuk yang lebih besar itu akan menjadi pejantan ataupun laki-lakinya. Oke, jadi itu adalah prediksi ataupun pengalaman saya pribadi. Nah jadi untuk teman-teman yang mungkin ada perbedaan, silahkan tulis di kolom komentar biar kita saling sharing seputar burung merpati ya. Nah jadi cukup sekian video kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.